Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet adalah sebuah film trailer Bollywood yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Laxman dan dibintangi oleh Jayam Ravi dan Hansika Motwani. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya. Bagi teman-teman yang ingin merequest film dapat ditinggalkan di kolom komentar, dan saya sangat mengharapkan saran teman-teman terhadap channel ini agar terus bisa berkembang. Cinta adalah perasaan yang indah. Kita mungkin telah menemukan banyak kisah cinta dalam hidup kita. Kisah ini juga menggambarkan perasaan hati seseorang yang penuh dengan cinta. Saya kenalkan pemeran utama pada film ini. Ini adalah Romeo dalam cerita kita, Kartik. Adalah pelatih game. Berkat dia, banyak pemain film memiliki perut six pack. Kartik selalu menemukan hal positif walaupun dalam situasi negatif sekalipun. Dan ini adalah Juliet kita, Aishwarya. Biasa dipanggil Aishu. Dia seorang pramugari. Sebaliknya, dia selalu berpikir negatif dalam semua situasi. Romeo dan Juliet pada film ini adalah kisah manis dan asam sebuah cinta dan konflik antara mereka berdua. Oke, mari kita mulai mengulasnya. Di pesawat terlihat kegelisahan pramugari karena penerbangan mereka ditunda sebentar. Menunggu beberapa penumpang VIP yang belum datang. Beberapa saat kemudian muncul seorang penumpang tampan dan membuat pramugari yang bernama Aishwarya terpesona. Diketahui pria ini bernama Kartik. Dia kemudian diminta duduk di depan bersama seorang menteri. Pramugari cantik ini menawarkan minuman untuk mereka berdua dan Kartik menolak untuk minum. Aishu kemudian merapikan dirinya supaya terlihat cantik agar menarik perhatian Kartik. Namun sayangnya saat dia duduk di depan Kartik, Kartik sudah tertidur. Dia pulang dan marah-marah kepada teman-temannya yang membuka pintu. Dia kemudian menceritakan bahwa penerbangan di hari ini dia bertemu dengan seorang pria tampan, tapi sayang penumpang itu tidak melihatnya. Teman-temannya bertanya siapa namanya dan dia ingat bahwa pria itu bernama Kartik. Mereka kemudian mencari informasi tentang Kartik di Google dan menarik kesimpulan bahwa Kartik adalah pria kaya dan masih lajang. Sementara itu terlihat Kartik berada di game tempat dia bekerja. Temannya Ganesh, pemilik game dan juga seorang sutradara film, menyarankan agar dia melirik seorang gadis di situ. Mungkin bisa menjadi pacarnya. Kartik merespons dan bilang bahwa cinta akan datang sendiri ketika kita melihat seorang wanita dan ada lonceng di hati kita. Tapi sampai sekarang saya belum menemukannya, tetapi saya yakin akan menemukannya suatu saat nanti. Dan jika saya sudah menemukannya, saya tidak akan melepaskannya, kata Kartik. Temannya kemudian bilang bahwa dia sedang membuat film dan pemeran utamanya Arya berperan sebagai pelatih game. Karena itu dia meminta pada Kartik untuk menolongnya membeli pakaian dan barang-barang untuk syuting dimaksud dan memberikan kartu kreditnya kepada Kartik. Aishu dan teman-temannya datang ke sebuah swalayan dan mereka melihat Kartik. Kartik membeli semua yang diperlukan termasuk kebutuhannya. Sementara itu Aishu dan teman-temannya terus membuntuti Kartik. Mereka makin yakin bahwa Kartik adalah orang kaya. Teman-teman Aishu membuntuti Kartik ke beberapa tempat dan mengira itu adalah kantor dan rumah Kartik. Aishu kemudian mengambil keputusan untuk mencari simpati Kartik. Dia siap mengeluarkan biaya berapapun untuk itu. Kartik jogging setiap hari. Karena itu temannya tidak menyarankan untuk Aishu juga melakukan jogging agar mendapat perhatian Kartik. Tiba saatnya untuk jogging. Terjadi adegan yang lucu. Karena Aishu tidak bisa mengimbangi kecepatan lari Kartik, akhirnya dia terjatuh, dia pun kapok dan tidak mau jogging lagi. Mereka kemudian mengatur strategi yang lain. Mereka menghadiri sebuah acara pernikahan yang juga dihadiri Kartik. Dengan mengatur sebuah strategi memancing perhatian Kartik. Sayangnya, teman-teman Aishu terpesona dengan Kartik dan akhirnya lupa rencana yang telah mereka susun dengan rapi. Rencana satu gagal. Mereka membuat rencana yang kedua, tapi gagal lagi. Kartik melihatnya dan dia tertawa. Kartik diajak ayah dan ibunya ke kuil. Kartik dianggap belum mendapatkan jodoh karena horoskopnya yang buruk. Pada saat Kartik sedang melaksanakan ritual di kuil, dia melihat Aishu yang sedang berdoa. Dia kemudian menyukai dan jatuh cinta pada Aishu. Aishu menulis pada lembar kertas berisikan doanya yang berbunyi, "Jadikan Kartik yang tampan milikku." Kartik mengambil dan membacanya, dia tersenyum senang. Mereka berdiri berhadapan di depan pintu kuil bersama dengan orang-orang lain yang saling berpandangan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Yang lain berlari pergi, tinggal mereka berdua. Dan
Terjadi pandang memandang di antara mereka. Kisah cinta ini pun dimulai. Mereka mengabadikan momen-momen penting mereka dengan foto mesra berdua. Kartik tiba di gym. Terlihat agak aneh. Teman-temannya mencuri HP Kartik dan menelpon Aisu, menginformasikan bahwa besok Kartik berulang tahun dan Aisu diundang untuk datang. Aisu memberikan hadiah ulang tahun sebuah cincin untuk Kartik. Temannya menyarankan agar Aisu memasang langsung ke jari Kartik. Kartik pergi dan berduaan dengan Aisu. Aisu bilang, "Kartik, tahukah kamu, ini adalah hari paling istimewa dalam hidupku. Tuhan menjawab doaku. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Saya ingin merayakan ulang tahun berikutnya sebagai istri kamu." Kelihatannya, Aisu sudah tidak tahan menjadi istri Kartik karena berpikir Kartik orang yang kaya. Kartik bilang, "Jika kamu percaya aku, itulah yang akan terjadi. Saya akan berbicara kepada keluarga saya dan mengenalkan kamu kepada mereka. Kamu berbicara dengan keluarga kamu juga." Aisu bilang, "Sebenarnya orang tuanya sudah tidak ada. Saya tidak punya siapa-siapa. Aku sendirian, Kartik. Saya berumur 3 tahun ketika orang tua saya meninggal karena kecelakaan dan saya dibesarkan di panti asuhan." Kartik kemudian memeluk Aisu dan bilang bahwa dia akan menjaga Aisu dan menjadi ayah dan ibunya. Aisu begitu senang dan bilang, "I love you." Saat Kartik sedang bersama temannya, Kartik bilang dia akan bekerja keras untuk menghasilkan uang yang banyak. Orang tuanya sudah tidak ada. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk merawatnya. Sementara itu Aisu sedang berbincang dengan teman-temannya. Dia berpikir yang lain. Dia berencana berhenti bekerja sebagai pramugari karena dia yakin Kartik tidak mau dia bekerja. Dan mungkin Kartik akan membelikannya pesawat sewaan. Apa yang terjadi jika dia tahu Kartik bukan orang kaya? Oke, kita lanjutkan ceritanya. Teman Kartik kemudian menyarankan kepada Kartik, dia akan memberi pinjaman kepada Kartik untuk membuka gym sendiri. Jika sudah sukses, barulah uangnya dikembalikan. Kartik berterima kasih karena semua itu. Besoknya, Aisu sedang mengetik surat pengunduran dirinya dari tempat dia bekerja. Temannya menelpon dan bilang, dia jangan terburu-buru. Dia disuruh membeli majalah Day to Day dan baca di halaman 64. Dia kemudian berhenti dan membeli majalah dimaksud. Aisu sangat terkejut dan mengetahui bahwa Kartik hanyalah pelatih gym. Dia belum yakin dan mendatangi tempat kerja Kartik. Dia sangat terkejut karena semuanya memang benar. Kartik hanyalah seorang pelatih gym. Kartik berpaling dan melihat Aisu yang sedang menangis. Aisu keluar dan Kartik mengejarnya. Dia bertanya, "Apakah kamu seorang pelatih olahraga?" Dan Kartik menjawab, "Ya." Dia melemparkan majalah tersebut dan pergi. Aisu bilang, "Profesi kamu hanyalah seorang pelatih gym, tapi Anda ditampilkan seperti seorang miliarder." Semua harapan Aisu bahwa Kartik adalah orang kaya ternyata salah. Dan akhirnya Aisu bilang, "Hubungan kita berakhir." Dia kemudian pergi meninggalkan Kartik. Kartik sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Aisu. Air matanya menetes menatap kepergian Aisu. Tiba-tiba Aisu berhenti dan kembali. Dia kembali dan lepas cincin yang diberikan kepada Kartik. Malamnya, Kartik bersama temannya minum sampai mabuk. Kartik menyampaikan kekecewaannya terhadap apa yang dilakukan Aisu. Temannya berusaha menasihati dia, tapi tidak berhasil. Kartik bilang, "Dia telah meninggalkan saya, tapi saya tidak akan melupakan dia. Aku punya sebuah mimpi, punya keluarga kecil dengan 10-12 anak yang akan memanggilku ayah sepanjang hari. Semua mimpiku telah hancur," dan dia menangis sedih. Tengah malam, Kartik datang ke rumah Aisu. Dia masuk kamar Aisu dan bilang, "Anda tidur dengan tenang setelah mengkhianati saya." Dia melompat ke tempat tidur dan Aisu terbangun. Aisu meronta dan berlari keluar kamar. Ketika temannya ikut terbangun dan berlari keluar, mereka berempat berdebat dengan Kartik yang lagi mabuk dan menyuruh Kartik untuk pulang. Kartik tidak mau pulang. Mereka memasukkan dia ke dalam kamar dan menguncinya. Besoknya, saat dia terbangun, dia sangat terkejut karena berada di sana. Dia meminta maaf kepada Aisu dan masih meminta agar Aisu mau kembali kepadanya. Dia akan mendirikan gymnya sendiri. Aisu tidak mau peduli dan menyuruh Kartik untuk pulang. Dia bilang, "Datanglah ke sini besok. Kita akan bersama sepanjang hari dan kita akan lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk aku besok." Rupanya Aisu berencana untuk mengerjai Kartik. Kartik sangat senang dan dia pulang tanpa tahu apa rencana Aisu. Besoknya saat dalam perjalanan ke rumah Aisu dengan motor miliknya, Aisu menelpon dan bilang agar dia datang dengan mobil Mercedes yang biasanya dia pakai. Dengan terpaksa dia berbalik dan meminjam mobil pada temannya. Aisu berdandan cantik. Mereka kemudian pergi berdua. Aisu meminta agar Kartik mengajaknya berbelanja. Aisu mengambil begitu banyak barang dan pada saat Kartik membayar, uang di kartu kreditnya tidak cukup. Terpaksa dia harus meminjam uang pada temannya. Selesai berbelanja, Kartik mencoba menasihati Aisu. Dia tidak mau mendengar nasihatnya.
Dengan sengaja dia bermain game. Teman Kartik menelpon dan memberikan saran agar Kartik membeli 2 tiket dan mengajak Aisu menonton film romantis. Mereka kemudian menonton, tetapi lagi-lagi Kartik dikerjai Aisu di dalam bioskop. Di dalam bioskop, Aisu dengan seorang pria gemuk beradu mulut dan akhirnya mereka bertiga keluar. Di luar, Kartik mencoba melerai mereka, tapi pria itu memukul Kartik dan kepalanya terhempas ke dada Aisu. Dia akan membalas, tapi karena merasa nyaman di dada Aisu, dia biarkan saja kepalanya bersandar. Teman-teman Aisu menelpon dan meminta Aisu datang. Ternyata mereka sedang berada di sebuah diskotik. Aisu dan Kartik pergi ke sana. Tiba di sana, Aisu kembali mengerjai Kartik. Dia berdiri di meja dan bilang, "Teman-teman, hari ini jangan ada yang membayar. Saya yang traktir dan pacar saya yang akan membayarnya." Tega benar si Aisu ini. Kartik kembali kesulitan membayar dan dia terpaksa menelpon temannya lagi untuk meminjam uang. Setelah tagihan dibayar, masih ada tagihan lain dan terpaksa Kartik harus meninggalkan HP-nya sebagai jaminan. Saat pulang, dalam mobil Aisu memberikan segala rincian keuangan yang harus Kartik biayai jika menikah dengan dia. Dan terlihat memang Aisu ini perempuan matre. Tiba-tiba mobilnya mogok. Karena kehabisan bahan bakar, Kartik meminta bantuan mereka yang mobilnya di belakang untuk bantu mendorong ke pinggir jalan. Aisu makin kesal. Dia kemudian menyampaikan kata-kata hinaan kepada Kartik, memberikan uang untuk membeli bahan bakar, dan kemudian pergi. Film pun berlanjut. Aisu telah menemukan seorang pria kaya sebagai pacarnya bernama Arjun. Mereka melakukan acara pertunangan. Kartik mengetahuinya dan pergi ke acara tersebut dengan membawa kadonya. Teman-teman Aisu melihat Kartik memberitahukannya kepada Aisu dan Aisu menjadi ketakutan. Dia gemetaran saat memasang cincin pertunangan di jari Arjun. Kartik sengaja berdiri, Aisu terkejut dan cincinnya jatuh. Dia mengambilnya dan memasangnya lagi. Selesai memasang cincin, dia berpaling dan Kartik tidak ada lagi. Matanya mencari-cari Kartik, ternyata Kartik sudah berdiri di belakang mereka. Kartik menyerahkan kadonya, mengucapkan selamat dengan sedikit kata-kata pujian dan pamit pulang. Setelah acara pertunangan selesai, mereka membuka kado, tapi saling menolak untuk membuka kado dari Kartik. Aisu kemudian membuka kadonya dan ternyata isinya sebuah patung dan kartu ucapan. Berisi kata-kata yang membuat Aisu terpana. Karena di akhir, Kartik menulis, "Aku berdoa untuk sahabatku agar dia selalu bahagia." Mereka mengambil kesimpulan bahwa Kartik bukan orang jahat. Teman-temannya memberikan saran agar Aisu menelpon Kartik. Aisu menelpon dan mengucapkan terima kasih kepada Kartik. Kartik meminta mereka untuk bertemu. Aisu menolak dengan alasan dia tidak punya waktu. Kartik kemudian bilang bahwa dia punya foto-foto mereka berdua dan dia ingin mengembalikannya karena foto-foto itu selalu mengingatkan dia kepada Aisu. Akhirnya mereka berjanji bertemu di restoran dekat gym Kartik. Saat mereka bertemu, Kartik sengaja menaruh foto-foto itu di sebelahnya agar dilihat Aisu. Aisu melihatnya dan dia menjadi khawatir. Mereka terlibat beberapa pembicaraan dan Kartik bilang, "Aku akan melupakanmu, bahkan aku tidak akan memikirkanmu. Tapi untuk itu, kamu harus menemukan gadis yang baik sepertimu untukku." Dengan marah Aisu bilang, "Sampah. Pernahkah kamu melihat dirimu sendiri? Tidak ada gadis yang ingin tinggal bersamamu." Dan dia akan beranjak pergi. Kartik marah, membentak, dan menyuruh mereka berdua untuk duduk kembali. Setelah mereka duduk kembali, Kartik bilang lagi, "Jadi Anda memasuki hidup saya, mencintai saya, bermain dengan perasaan saya, dan kemudian mencampakkan saya. Dan Anda berpikir saya akan berpuasa untuk Anda dan pergi ke kuil." Aisu mengeluarkan beberapa kata-kata manis dan dia berharap itu dapat mempengaruhi Kartik. Kartik tetap pada pendiriannya, yaitu Aisu harus mencari seorang gadis seperti dirinya untuk Kartik. Dan jika tidak, Kartik akan merusak pernikahan Aisu. Dia akan bilang kepada Arjun bahwa dia dan Aisu berselingkuh. Kartik menunjukkan HP-nya dan memperlihatkan nomor Arjun. Dia berpura-pura menelpon Arjun. Aisu ketakutan dan meminta Kartik jangan menelpon. Kartik memberikan waktu 1 hari untuk Aisu berpikir dan dia pun pergi. Kartik menceritakan yang terjadi pada temannya dan temannya bilang Kartik luar biasa menangkap panah yang diarahkan kepadanya, menembakkan kembali dan melukai lawannya. Tiba-tiba teman Aisu menelpon dan bilang Aisu mau bunuh diri. Kartik datang di rumah Aisu, ada beberapa preman dan tangan Aisu terlihat di perban. Kartik menghampiri Aisu tetapi dihalang para preman. Saat preman-preman itu mendorong dan menyuruhnya keluar, Kartik menangkap ada senyum senang di wajah Aisu. Dia tahu Aisu berbohong. Dia menghajar preman-preman itu satu persatu sampai KO semuanya. Sambil menjepit leher seorang preman, dia mendekati Aisu dan membongkar kebohongan Aisu. Dia menyuruh Aisu membuka perban di tangannya dan ketahuan bahwa dia berbohong, pura-pura bunuh diri. Preman-preman itu menjadi marah karena mereka juga tertipu. Seorang preman bilang, "Kakak, dia terlihat sangat polos tapi telah menipu kita semua." Mereka minta maaf kepada Kartik dan keluar. Kartik marah-marah kepada Aisu. Aisu meminta maaf
Dan Kartik menegaskan bahwa Aisu harus mencari seorang gadis untuknya. Mereka melakukan pendaftaran pada sebuah website pencari jodoh dan Aisu harus mengorbankan uangnya agar Kartik menjadi anggota pada web dimaksud. Besoknya, Arjun mengenalkan Aisu pada stafnya dan mengangkat Aisu sebagai pimpinan cabang pada perusahaan tersebut. Kemudian menunjukkan ruangan kerja Aisu. Aisu terlihat sangat senang karena itu. Aisu menemukan seorang gadis dan mengatur waktu untuk mereka bertemu. Kartik dengan sengaja melakukan hal-hal yang membuat gadis itu menjadi tidak suka kepadanya dan pergi. Aisu mencoba menasihati Kartik. Kartik membalas apa yang pernah dilakukan Aisu saat dia menasihati Aisu bermain game dan tidak peduli dengan nasihat Aisu. Aisu kemudian mengajak Kartik membeli pakaian dengan harapan merubah penampilan Kartik agar menarik perhatian para gadis. Semua barang telah dibawa ke kasir dan Kartik tidak mau membayar. Akhirnya Aisu yang membayar. Dia membalas perlakuan Aisu padanya. Mereka berdua ke diskotik dan saat Aisu sedang mencari Kartik, dia muncul dengan penampilan barunya. Tentu saja menarik perhatian gadis-gadis di sana. Ada seorang gadis yang menyukai Kartik dan berdisko dengan Kartik. Aisu bersorak senang melihatnya. Tapi tidak lama kemudian gadis itu menerima telepon dan kemudian pergi. Aisu menarik tangan Kartik untuk mengejar gadis dimaksud. Mereka kemudian menemukan rumah gadis tersebut dan mengatur strategi agar Kartik bisa bertemu dengan gadis tersebut. Singkat cerita, Kartik akhirnya bisa bertemu dengan gadis tersebut. Mereka mulai akrab. Gadis itu bernama Nisa. Aisu terlihat senang karena itu. Saat mereka sedang ngobrol, Nisa mendapat telepon dari ibunya dan mereka kemudian pergi. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu lagi di hari Sabtu. Malamnya, Kartik menelpon Aisu untuk datang dan meminta saran dari Aisu tentang rencana pertemuan dia dengan Nisa. Aisu kemudian mengajarkan Kartik bagaimana menghadapi Nisa. Katanya, ketika jantung Anda berdetak lebih cepat, tatap matanya dan rasakan cinta di dalamnya, maka dia akan menjadi milik Anda. Kartik bertanya, bagaimana caranya? Dan Nisa bilang, aku akan mengajarimu. Anggap saja aku Nisa dan pelajaran bercinta dimulai. Kartik bilang, dia bisa merasakan kalau memegang wajah Aisu. Aisu mengizinkan dan mereka berdua bukan belajar saja, tapi karena di hati mereka berdua ada cinta, akhirnya mereka berciuman. Aisu tersadar dan marah-marah. Tapi tidak apa-apa penonton sekalian, karena ciuman malam ini akan membekas di hati Aisu dan Kartik telah menang telak. Aisu pulang memandang cincin tunangan di tangannya dengan hati yang mulai bimbang. Besoknya, hari Sabtu, Kartik ke rumah Nisa. Nisa membuka pintu dan Kartik terkejut karena penampilan Nisa yang agak seksi. Kartik terlihat sangat terganggu dengan cara berpakaian Nisa. Saat Nisa ke dapur, dia mencoba menghidupkan TV. Tapi sayangnya semua channel yang dia buka menyajikan adegan romantis. Dia tidak tahan dan mematikan TV. Nisa kemudian mengungkapkan rasa cintanya kepada Kartik. Dia bilang dia ingin bersama Kartik dan punya anak seperti Kartik. Apakah dia akan mengajak Kartik membuat anak? Nonton terus video ini. Dan akhirnya Nisa dengan berani mengajak Kartik untuk menikah. Kartik tersenyum, memberikan respons dan mereka berpelukan. Saat berpelukan Nisa bilang, aku mencintaimu Kartik. Besoknya Kartik dan Aisu bertemu dan Kartik memberitahu bahwa dia dan Nisa sudah berpacaran. Aisu menjadi sangat senang. Akhirnya dia terbebas. Dia bilang terima kasih Tuhan. Aisu bertanya apakah kamu akan merindukan saya setelah ketemu Nisa? Kartik bilang tidak. Dan terlihat Aisu seperti tidak senang. Dia melanjutkan kita akan berteman baik setelah ini. Mereka berjabat tangan untuk berjanji. Terlihat Aisu di rumah Arjun. Dia dihadapkan pada sejumlah aturan yang sangat mengganggu aktivitas hidupnya. Membuatnya menjadi tidak nyaman. Kebebasannya terkekang. Dia mulai menjadi ragu untuk meneruskan pernikahan dengan Arjun. Dia bertemu dengan Kartik pada saat Kartik berencana pulang ke kampung untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Kartik mengajak Aisu dan mereka berdua pergi. Mereka menikmati perjalanan berdua sampai di rumah Kartik. Aisu dilayani seperti calon mantu yang meneteskan air mata karenanya. Saat dia di kuil, dia berdoa dan meminta Tuhan menunjukkan jalan yang benar baginya. Saat dia membuka mata, yang ada di depannya adalah Kartik dan dia sangat terkejut. Dia menjadi yakin bahwa jodohnya adalah Kartik seperti yang dia minta kepada Tuhan. Dia sedang bicara dengan Kartik, muncul Nisa. Dan terlihat mereka begitu mesra. Nisa bilang besok adalah hari Valentine dan mereka akan bertunangan. Aisu terlihat terkejut dan dia hanya bilang selamat. Kartik bilang kepada Nisa bahwa besok Aisu akan ke London untuk menikah. Arjun datang, mereka berjabat tangan dan kemudian berpisah. Dalam perjalanan pulang, Aisu tidak berkata apa-apa. Dia terdiam dengan berbagai rasa yang berkecamuk dalam hatinya. Mulai muncul di dalam ingatannya kenangan-kenangan bersama Kartik. Malamnya dalam perjalanan ke bandara, dia menyilangkan kaki
Dan Arjun tidak suka itu. Dia menyuruh sopir menghentikan mobilnya dan dia turun. Arjun mengejarnya dan bertanya, apa masalahnya? Aisyu bilang, maaf Arjun, aku tidak bisa menikah denganmu. Arjun bertanya, mengapa? Aisyu bilang, aku harus kehilangan identitasku untuk tinggal bersama kamu. Dia kemudian bilang bahwa semua hal yang tidak dia sukai. Arjun belum percaya itu. Dan akhirnya Aisyu berterus terang, dia menyukai Kartik. Arjun terkejut dan akhirnya mereka pergi. Aisyu kemudian berlari menuju ke tempat acara Valentine, sekaligus acara pertunangan Kartik dan Nisa. Dia bertemu Kartik dan menyampaikan semua penyesalannya dan bilang dia baru sadar bahwa kita membutuhkan cinta untuk menjalani hidup, bukan uang. Dia memegang tangan Kartik, meletakkan di dadanya dan bilang, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kartik dengan suara keras bilang, lepaskan tanganku. Semua orang di tempat itu kemudian berpaling dan melihat karena suara Kartik yang begitu keras. Kartik bilang, aku tidak mau melihatmu lagi, silakan keluar. Aisyu terus berusaha memberikan pengertian kepada Kartik. Kartik marah-marah dan mengatakan ulang semua hal jelek yang pernah dibilang Aisyu kepadanya. Nisa menenangkan Kartik. Kartik kemudian menarik tangan Nisa dan pergi. Aisyu mengejar dan menahan Kartik. Kartik memberikan uang untuk Aisyu dan bilang, ini sebagai ongkos kamu pulang. Aisyu berdiri dan menangis menatap kepergian Kartik dan Nisa. Beberapa orang datang dan menasihati agar dia diam. Aisyu bilang, aku tahu dia akan membenciku, tapi dia akan selalu ada di hatiku. Tiba-tiba semua orang mulai bernyanyi dan menari sambil menggantikan jaket Aisyu dengan sari yang bagus. Dan mengantar Aisyu ke suatu tempat di lokasi perayaan acara Valentine itu. Dia sangat terkejut tetapi bahagia melihat Kartik berdiri di sana. Kartik kemudian bilang, mari kita mulai dari awal. Nama saya Kartik, saya seorang pelatih olahraga. Gaji saya hanya 15.000 rupiah. Saya punya rumah kecil berukuran 10 kali 10 kaki. Aisyu bilang tidak apa-apa. Kartik melanjutkan, apakah kamu mau menikah dengan saya? Aisyu menjawab, ya. Dan berlari memeluk Kartik. Nisa tersenyum melihatnya. Oh iya, lalu bagaimana dengan Nisa? Nisa mengingat saat dia meminta Kartik untuk menikah dengannya. Kartik minta maaf dan menolaknya. Dan bilang, dia tidak bisa mencintai orang lain selain Aisyu. Aisyu adalah cinta sejatinya dan dia akan kembali suatu saat nanti. Dan memang Kartik sangat yakin bahwa Aisyu akan membatalkan pernikahannya dan kembali kepadanya. Nisa memberikan jempol kepada Kartik sambil tersenyum. Aisyu berterima kasih kepada Nisa karena itu. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Perjuangkan cinta sejatimu dan yakinlah jika Anda berjodoh pasti akan dipersatukan Tuhan. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.